Ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Walibasun taqwa dzalika khair. Walibasun taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kula panjenengan mengawali dengan sanjungan, pujian dan syukur kepada Allah dengan kalimat tahmid sebagai wujud bahwasanya kita kepingin di dunia ini menjadi manusia yang beruntung, manusia yang bahagia, lebih-lebih nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mari kita selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa itulah kita itu mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam surat Yunus di ayat yang ke-62-63 diterangkan salah satu dari syaratnya menjadi kekasihnya Allah yaitu iman dan takwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-walinya Allah kekasih-kekasihnya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang bahagia ini kula panjenengan saged kumpul mengkaji diantaranya ayat-ayat Allah, berusaha untuk memahami, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Gini ku di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-26. Di ayat sebelumnya diterangkan bagaimana hakikatnya Nabi Adam beserta turunannya dan musuhnya yaitu iblis dan turun-turunannya. Nah, di ayat ini Allah menerangkan, menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya bani Adama, wahai anak turun Adam, yaitu termasuk kula panjenengan. Qad sungguh anzalna, kami Allah telah menurunkan alaikum atas kalian libasan, pakaian, baik itu pakaian dalam bentuk kebutuhan gitu nggih, memang butuh untuk ditutupi auratnya, atau memang untuk perhiasan, pakaian yang menunjukkan tingkat kekayaan gitu nggih, tingkat sosial gitu. Yuwari, yang pakaian itu menutupi sauatikum, aurat kalian atau keburukan gitu nggih. Warisan dan perhiasan. Artinya dalam ayat ini gitu nggih, Allah Subhanahu wa taala sedikit mengingatkan di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang seharusnya disyukuri gitu nggih. Tapi banyak dari keturunan Nabi Adam itu mengingkari. Apalagi di zaman sekarang banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah, pakaian-pakaian gampang dimiliki, bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Karena tujuan utama dari pakaian itu menutupi aurat, yang itu merupakan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Jazair dalam tafsirnya, bahwasanya Allah dan Rasulnya ya'murani bisatil aurat, memerintahkan untuk menutupi aurat. Lah, pakaian itu nggih, yang ditutupi sampai mana? Nah, di situ ada keterangan dari para ulama itu nggih. Adapun perempuan yang ditutupi semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Lah, kalau laki-laki ada yang menjelaskan dari pusat
pusar sampai lutut. Ada yang menjelaskan cuman sebatas sekitar farjinya. Nah, lebih tepatnya itu antara lutut dan pusar itu lebih terjaga. Dan juga merupakan sebagai perhiasan macam-macam baju, ada pakaian yang nilainya harganya tinggi mahal, menunjukkan kelas sosialnya orang kaya atau orang yang biasa dan orang miskin dan itulah yang menjadikan adanya kesenjangan orang kaya seperti ini, orang miskin seperti ini. Nah, yang paling baik itu orang yang sederhana tapi duit ya akeh gitu. Berarti mangane melarat mekiti itu nggih. Ngetok-ngetokno koyo soge kemelinti itu. Nah, niku bahaya. Mending sederhana tapi kecukupan gitu. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa, ketakwaan, bukan pakaian takwa sing ngeten iki gitu. Baju takwa lho itu bukan itu. Takwa baju koko itu. Dzalika khair, yang demikian itu lebih baik. Artinya pakaian ketakwaan, yaitu manusia yang bertakwa, merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu dengan menjaga auratnya, menjaga tubuhnya, akalnya dan akhlaknya. Dengan takwa itu sendiri dia menjalankan perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29 diterangkan, intattaqullaha, wahai orang beriman, jikalau kalian tuh bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, itu faham. Lah takwa itu membutuhkan proses. Lah di antara prosesnya itu ngaji, belajar Al-Qur'an, belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ngerti oh begini caranya, oh begitu prosesnya untuk jadi baik seperti ini gitu. Sehingga yakin dalam hati itu ada satu keyakinan yang bisa menenangkan diri kita. Makanya orang beriman itu selalu tenang, tidak was-was. Nggih, jazakumullah khairan. Bukan itu aja, bukan cuman furqan. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah satu keistimewaan, yaitu yukafir angkum sayyiatikum, digugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan diampuni oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim gitu nggih. Jadi kalau orang itu bertakwa, maka disitulah keutamaan yang dia miliki. Dan masih banyak itu keutamaan-keutamaan agar orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, caranya kita minta kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayatnya Imam Muslim di hadis yang ke-2721. Diterangkan di sana dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi itu kana yaqulu, kalimat kana dalam bahasa Arab kalau diiringi dengan fi'il mudhari' menurut Imam Al-Kirmani yadullu ala istimrar, menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang. Disering Rasulullah itu berdoa seperti ini,
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi dengan doa itu akan jadi mudah, itu karena doa itu penting dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat yang ke-26 Allah menjelaskan dzalika min ayatillah. Yang demikian itu merupakan atau termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di tanda-tanda kemampuan itu kudrahnya Allah, manusia itu diberikan ini, diberikan itu tidak ada istilahnya manusia itu pinter karepe dhewe ndak, karena ada keutamaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum, agar mereka, yaitu manusia, khususon bagi mereka yang beriman, yadzakarun, mereka itu bisa mengingat atau mengambil pelajaran, sehingga mereka beriman kepada Allah, semakin yakin, semakin percaya dalam menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ayat ini menurut Imam Al-Jazair, khitabnya itu memang kepada khususon umum kepada manusia, agar mereka itu bersyukur kepada Allah, agar mereka itu memiliki hati yang condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakaian aja menunjukkan kriteria seseorang Lah kadang manusia itu lebih terpusat, terfokus kepada penampilan. Jadi kadang orang itu kalau penampilannya kayak pakai jubah atau baju koko, baju takwa, pakai koplo itu dianggap orang yang soleh, orang yang baik. Padahal tidak, yang paling baik itu libasut taqwa, ketakwaan dalam hati, keimanan dalam hati, itu yang paling penting. Seperti sahabat Jabir di zaman beliau, zaman Jabir itu pernah dia itu sholat hanya memakai sarung, di jubahnya dicopot, imamahnya ditaruh pakai sarung terus dicancang. Jadi kalau pakai sarung itu diangkat, dicancang di belakang, seret Lah ketika sholat sunnah seperti itu, tabiin orang-orang sekitarnya itu sama mencemooh, lha iki kok ono sahabat ngene iki sholat nggih sarungan tok lho Maka setelah selesai sholat, Jabir menjelaskan, saya itu ingin menjelaskan kepada orang-orang yang amhak sing gobloke koyo awakmu iki lho Karena kalau pikirannya seumpama zaman Rasulullah itu kabeh klambine apik-apik ngene iki, ada jubah, ada imamah ya ndak bakalan akan jadi keterangan dalam menjalankan sholat Bagaimana caranya? Kayak air ya gitu. Di zaman saat ini kan gampang air dengan wudhu, buka keran beyuwor. Ini kuwi berapa air yang keluar Lu kadang ngoten lek gak akeh gak mantep gak yakin. Padahal zaman Rasulullah itu kalau berwudhu itu cuman berapa? Zaman Rasulullah Jadi tidak banyak Jadi di zaman Rasulullah yang dipakai oleh Rasulullah SAW di dalam kadar air berwudu itu cuman 1 mut. Berwudu cuman 1 mut tok. 1 mut itu 1 cawan Loh, sak cawan itu damel berwudu. Terus rasanya yen napa? Lek wong saniki kurang mantep lho Lek mboten gebyur ngoten mboten mantep. Mandi wajib itu Rasulullah menggunakan air sebanyak 1 sok.
Satu sak itu 4 mut. Nggih sak papat ngeten niki. 4 apa? Lah nggih napa ngoten. Sampeyan lek enggak ada air kemasan yang gelas itu wonten petang gelas. Dan niku damel mandi wajib niku. Piye napa rasane lho itu nggih. Lah dari situlah kita akan ngerti bagaimana Rasulullah itu mencontohkan dari yang paling buruk itu nggih. Itu sebagai dasar. Yang lebihnya itu harus disyukuri. Termasuk ayat ini dikasih pakaian itu nggih. Zaman Rasulullah pakaian niku angel. Kadang dalam kisah Sa'labah itu nggih. Sa'labah ke masjid bojone muda lho itu nggih. Gantian. Kalau Sa'labah ndak pakai pakaian bojone sing pakaian gitu. Dalam artian pakaian yang nutupi syaratnya salat itu nggih. Seperti itu kondisi zaman Rasulullah. Lah zaman saniki gampang gitu nggih. Tinggal pakaian ada. Cuman karepe gak ono gitu nggih. Kan salat kan gampang gitu nggih. Tapi sing karep lho mboten nonton. Zaman dulu salat karep tapi klambine gak ono gitu nggih. Lah niku yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin supaya kenikmatan Allah itu memiliki faedah gitu nggih. Ada namanya makna dalam hidup kita. Nah, banyak orang itu kurang bersyukur ya. Makanya hidupnya nggak bermakna gitu nggih. Kayak urip sumpek gitu nggih. Penuh dengan masalah, gitu, penuh dengan berbagai macam fitnah gitu. Kayak gitu dunia. Tapi dengan kita bersyukur kepada Allah, mengingat pemberian-pemberian Allah akan menjadikan diri kita itu semakin qanaah menerima dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk niki. Nah, karena manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan itu nggih, ada yang mampu beli pakaian baik, ada yang tidak mampu. Maka disitulah munculnya ujian, munculnya fitnah. Seperti yang diterangkan di dalam mana ini? Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah menjelaskan wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriyan. Jadi orang kaya akan diuji kira-kira dia merasa enggak kayanya dari dia gitu. Padahal sugih napa mboten itu sudah ketetapan dari Allah. Lek jatane sugih masih usahane mboten kathah, ya sugih gitu nggih. Lek jatane melarat gitu nggih. Ya sudah, usaha kayak apapun dia tetap melarat. Meskipun ikut apa itu istilahnya kayak acara-acara apa itu? Istilahnya apa itu? Seminar gitu nggih. Seminar sukses jadi orang kaya. Bisnis. Lek jatahe melarat ora iso. Wong saya sudah pengalaman kayak gitu ngerti itu nggih. Berapa banyak orang ikut seminar-seminar sing berhasil ya sing jatahe sugih, sing gak sugih tetap melarat. Meskipun ikut seminar otak kanan, otak kiri, otak belakang, depan itu nggih ben sugih. Orang melarat karena apa? Dia hanya pakai otak kiri, tidak pakai otak kanan loh itu nggih. Atau karena dia pakai otak kiri itu nggih. Semua itu hanya spekulasi manusia. Tetap kembali kepada pemberian Allah. Makanya dalam sabar itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam tafsir dalam syarahnya Riyadhus Shalihin itu nggih. Sabar ada 3. Di antaranya as-sabru ala aqdarillah. Sabar menerima ketentuan dari Allah. Lek jatane soge, yo enak sabar. Lek melarat, ya iku sing angel itu. Gimana sabarnya orang melarat? Menurut Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ada keutamaan. Wong miskin sabar swarga. Gitu. Makanya dalam hadisnya kan diterangkan itu, ketika Rasulullah itu nilai melihat surga, aktsaruhum masakin. Paling banyak penghuni surga itu orang-orang miskin. Lah sing sugih ten pundi? Ya mestilah itu nggih. Mafhul mukhalafahnya kalau di jannah niku kebanyakan orang miskin, maka di neraka kebanyakan orang kaya. Ya senajan diketokno hadis sing ngene, pas dikei pilihan, pilih sugih apa miskin apa kaya itu nggih, mesti milih sugih. Padahal sugih niku banyak kendalanya. Tapi
Kalau kayanya itu bertakwa kepada Allah, di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi di hadis yang ke 2523 ini diterangkan, orang yang kaya bertakwa kepada Allah itu khairu manazil, sebaik-baik kedudukan, sebaik-baik status. Lah di bawahnya itu orang miskin yang bertakwa. Tapi paling buruknya orang itu adalah orang kaya yang tidak bertakwa, sugih tapi tidak bertakwa, maksiat kepada Allah, itu sorone wong soro, itu nggak enak. Tapi sing nggak enak malih ini wong melarat tidak bertakwa, nang dunya soro, nang akhirat dikuyo-kuyo gitu kan, malaikat disiksa gitu. Naudzubillah min syarri dzalik gitu. Makanya dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah, monggo kula panjenengan bersyukur dengan cara apa? Dengan cara menerima, okay? Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena makna syukur sendiri, makna syukur gitu ya, di dalam Mu'jamul Wasit diterangkan, makna syukur itu kafaha qalilun, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, itu bersyukur. Akeh tambah rumangsa cukup, lho itu titike rumangsa cukup. Nah, kalau ati niku suka bersyukur gitu nggih, maka kita sudah mengamalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. Waskuru li wala takfurun, bersyukurlah kepada aku, kepada Allah, dan jangan mengkufuri nikmatnya Allah. Dan yang paling penting prosesnya niku lho nggih. Proses bagaimana kula panjenengan bersyukur kepada Allah. Ujug-ujug bersyukur niku angel. Lah prosesnya yang pertama itu banyak-banyak mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah itu salah satu dari cara agar kita itu jadi manusia yang qanaah. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah gitu nggih. Di mana ini? Riwayatnya Ibnu Majah di hadis yang ke-4217 sanad sahih gitu nggih. Rasulullah memanggil, ya Abu Hurairah, kun qani'an, jadilah engkau itu orang yang qanaah, hatinya menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dikei akeh alhamdulillah, kei titik nggih alhamdulillah, kei sehat alhamdulillah, diparingi sakit alhamdulillah. Takun askaron nas, engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Berarti bersyukur itu memang ada prosesnya gitu nggih. Dan orang yang bersyukur itu pasti gampang mengucapkan alhamdulillah. Makanya dilatih dengan alhamdulillah. Bahkan dengan alhamdulillah inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang sering kula sampaikan di riwayatnya Imam Ibnu Majah di hadis yang ke-3803, sanadnya hasan itu. Menurut Aisyah sebagai istri Rasulullah, keseharian Rasulullah itu tidak lepas dari memuji kepada Allah. Idza ra'a ma yuhibbu, ketika Rasulullah itu melihat apa-apa yang beliau sukai atau hatinya bahagia, senang dapat apa itu rezeki itu ya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, ketika Rasulullah itu melihat apa-apa yang tidak Rasulullah sukai itu ya, kena musibah atau apa itu ya, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal itu ya. Di alhamdulillah niku merupakan salah satu dari ciri itu ya, ciri dari orang itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bersyukur, ngaku bersyukur tapi tidak pernah alhamdulillah, ngoten niku mbujuki, salah. Nah, kalau pin bersyukur harus memiliki hati yang qanaah. Salah satunya yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah, diakui nikmatnya Allah. Termasuk saat niki kula panjenengan diparingi sehat, diparingi kesempatan saged ngaji ngeten niki nggih, alhamdulillah merupakan salah satu kenikmatan yang besar. Yang lainnya tidak bisa, belum tentu tidak mau, mungkin tidak ada kesempatan atau sakit itu nggih. Lah kalau panjenengan sehat,
ada kesempatan, maka disitulah kenikmatan yang sangat besar. Makanya jangan heran kalau Rasulullah itu pernah sabda ngeten itu, nikmatani makbunun fihi makatsirun nas, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena gitu. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh, yaitu nikmat berupa sehat dan nikmat berupa kesehatan. Banyak orang ketika sehat lupa, ketika sakit baru ingat, kepingin ngaji, kepingin berbuat baik, tapi sakit gitu. Atau ketika orang sibuk, jadi pengen ngaji tapi sibuk gitu. Padahal ketika dia nggak sibuk, embuh ngaji mboten gitu. Tapi menungso niku ngoten gitu. Ketika ndak punya uang, dia akan berangan-angan. Kalau saya punya uang, saya nanti gini. Pas duit lupa, lali gitu nggih. Kapan-kapan ae lho ngoten. Nggih sami kali pas bagi-bagi waris gitu nggih. Wis gak butuh warisan wis. Tapi pas ketok duit warisan kondi minta lho itu gila. Itulah manusia. Nggih mugi-mugi dengan ayat ini kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin bisa rekat menjalin silaturahmi, karena itu salah satu dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi merupakan perintah dari Allah yang harus kula panjenengan jalani. Nggih termasuk niki pengajian ini juga termasuk salah satu dari menyambung silaturahmi dari Bani Qadir. Nggih saya kira cukup dulu, mugi-mugi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.